Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang paling sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Dalam video ini, kita akan bersama-sama belajar ekonomi akuntansi bersama saya, Bapak Beni. Bapak harapkan semoga kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Selamat belajar! Nah, pada video ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian yang termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana tahap pengiktisaran jurnal penyesuaian itu dilakukan sebelum menyusun kertas kerja. Setelah menyaksikan video ini, Bapak harap kalian dapat menganalisis serta melakukan pencatatan jurnal penyesuaian dengan baik dan benar. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Di dalam akuntansi, beberapa akun memerlukan penyesuaian agar diketahui nilai yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian dibuat sebelum tahap menyusun kertas kerja dan menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian juga berfungsi untuk memperbarui beberapa nilai akun dari buku besar, sehingga akun-akun real dan nominal menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ada dua keadaan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Pertama, suatu transaksi telah terjadi namun belum dicatat. Misalnya, beban masih harus dibayar. Dan yang kedua, suatu transaksi telah dicatat namun belum mencerminkan nilai sebenarnya. Contohnya adalah beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Salah satu akun yang memerlukan penyesuaian adalah perlengkapan. Di neraca saldo, nilai perlengkapan sebesar nilai pembeliannya, dan pada akhir periode pencatatan, sebagian perlengkapan telah digunakan dan berkurang dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, nilai perlengkapan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya atau seharusnya. Terdapat 6 macam akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, penyusunan aktiva tetap. Dan yang keenam, pemakaian perlengkapan. Kita akan membahas satu persatu secara lebih rinci, disertai pembahasan soal agar kalian nantinya dapat memahami pencatatan jurnalnya dengan baik. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Suatu pendapatan telah diakui namun belum dicatat dan diterima pembayarannya karena belum jatuh tempo. Pendapatan ini sendiri sudah menjadi hak dan boleh diakui oleh perusahaan. Penyesuaian ini menambah pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya, di debit piutang bisa piutang sewa, piutang bunga, dan kreditnya pendapatan sewa, pendapatan bunga, atau pendapatan yang lain. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari pendapatan yang masih harus diterima. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2018, konsultan hukum Mr. Panjaitan masih harus menerima pendapatan bunga sebesar 800.000. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi, piutang bunga di debit sebesar 800.000, di kredit pendapatan bunga sebesar 800.000. Kemudian contoh soal kedua, perusahaan A membeli obligasi tanggal 1 Oktober 2019 dengan harga 2 juta, bunga obligasi 20% dan dibayar setiap 1 Oktober dan 1 April. Bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Perlu diketahui bahwa obligasi itu memberikan pendapatan bunga kepada perusahaan, namun baru akan diterima perusahaan pada tanggal 1 April. Maka pada akhir tahun, dapat diakui pendapatan bunga yang belum dicatat dan perlu jurnal penyesuaian. Untuk perhitungan bunganya, karena dibeli pada saat bulan Oktober itu ke Desember itu kan 3 bulan, jadi 3/12 dikali 20% dikali 2 juta sehingga nominalnya adalah 100.000. Sehingga dapat diketahui nominal dari piutang bunga ini sendiri adalah sebesar 100.000 dan jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 100.000. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan pendapatan dalam bentuk kas, namun belum sepenuhnya menjadi hak pendapatan bagi perusahaan. Transaksi ini dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas atau utang ketika pertama kali diterima, namun akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Adapun contoh akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, misalnya uang kuliah yang diterima universitas atau premi asuransi yang diterima di muka oleh perusahaan asuransi, dan sebagainya. Ada dua pendekatan yang dilakukan untuk menyesuaikan akun pendapatan diterima di muka. Yang pertama, pendekatan utang menggunakan waktu yang sudah dijalani, dan pendekatan pendapatan menggunakan waktu yang belum dijalani.
Mari kita masuk ke contoh soal. Diterima pendapatan sewa kios agent travel untuk 1 tahun sebesar 6 juta pada tanggal 1 Juli 2020. Bagaimanakah pencatatan jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan utang dan pendekatan pendapatan? Apabila dicatat sebagai utang, maka pencatatan transaksinya adalah kas pada sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Lalu hitung bagian yang telah menjadi pendapatan. Pada tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2020 itu ada 6 bulan, sehingga dalam penghitungannya 6 per 12 dikali 6 juta. Jadi nilainya adalah 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta. Namun jika dicatat sebagai pendapatan, maka transaksi pertama dicatat sebagai kas terhadap pendapatan sewa sebesar 6 juta. Lalu hitung bagian yang belum dijalani atau yang belum menjadi pendapatan, yakni dari 1 Januari 2021 ke 30 Juni 2021 ada 6 bulan. Maka 6 per 12 dikali 6 juta adalah 3 juta. Lalu jurnal penyesuaiannya berbunyi sewa diterima di muka di debit sebesar 3 juta dan pendapatan sewa 3 juta di kredit. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional melakukan pembayaran di depan seperti sewa kantor, sewa toko, asuransi, dan biaya lainnya. Awalnya transaksi ini dianggap sebagai aset, namun akan menjadi beban sebagai periode berjalan. Pencatatan penyesuaiannya juga dilakukan dengan 2 metode, yakni pendekatan harta dan pendekatan beban. Kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 September 2019, perusahaan ABC membayar sewa asuransi jangka waktu 4 tahun sebesar 18 juta. Bagaimanakah pencatatan jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan harta dan beban? Apabila menggunakan pendekatan harta, kita akan menghitung sejumlah waktu yang sudah berjalan. Pada saat transaksi pertama, maka dibuat akun asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 18 juta. Nah, dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2019 ada 4 bulan. Sehingga 4 per 48 didapat dari 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 4 tahun 48 dikali 18 juta, sehingga nilainya adalah 1.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya akan dicatat berbunyi debit beban asuransi di kredit asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000. Sedangkan apabila menggunakan pendekatan beban, kita akan menghitung sejumlah waktu yang belum berjalan. Nah, kalau tadi sudah 4 bulan yang berjalan, berarti sisa dari 48 adalah 44 bulan. Pada saat pencatatan awal, dicatat akun beban asuransi pada kas sebesar 18 juta. Kemudian untuk menghitungnya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2023 ada 44 bulan seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu dikalikan dengan 18 juta sehingga nominalnya adalah 16.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka kredit sebesar 16.500.000. Yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Beban masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi namun belum dicatat karena belum dibayar oleh customer. Penyesuaian transaksi ini akan menambah beban untuk periode akuntansi berjalan. Kita masuk ke contoh soal pertama. Terdapat 2 karyawan yang sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember 2020. Tanggal tutup buku adalah 31 Desember 2020. Lalu gaji kedua karyawan tersebut sebesar 12 juta dan belum dibayar hingga akhir periode. Bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Nah, untuk beban masih harus dibayar ini tidak memerlukan perhitungan sehingga langsung saja dicatat beban gaji di debit sebesar 12 juta dan utang gaji di kredit sebesar 12 juta rupiah. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan mempekerjakan 5 orang karyawan dengan gaji 100.000 untuk setiap orang per hari. Karyawan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan gaji dibayar setiap hari Sabtu. Nah, coba lihat di tabel penggajian bulan Desember ini. Pada minggu keempat, gaji yang telah dibayar adalah gaji sampai tanggal 26. Karyawan tidak bekerja pada tanggal 27 dan belum menerima gaji di tanggal 31 Agustus karena gaji dibayarkan setiap hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu jatuh pada tanggal 2 Januari 2021. Nah, jika tutup buku dilakukan tanggal 31 Desember 2020, maka gaji yang belum dibayarkan adalah gaji dari tanggal 28 sampai 31 Desember sebesar 4 hari dikali 5 karyawan dikali 100.000. Sehingga hasilnya adalah 2 juta rupiah. Karena perusahaan memiliki hutang gaji sebesar 2 juta rupiah kepada 5 karyawan, maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Di debit beban gaji 2 juta rupiah, di kredit utang gaji 2 juta rupiah. Kita masuk ke topik kelima yakni penyusutan aktiva tetap.
Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan usaha akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur, mengingat kemampuan aset dalam menghasilkan jasa atau pendapatan akan menurun seiring berjalannya waktu. Pengurangan nilai aset tetap merupakan beban yang harus dicatat, dan dicatat pada akun akumulasi penyusutan di neraca, dan bersifat akun kontra dari aktiva tetap tersebut. Aset tetap akan digunakan oleh perusahaan selama lebih dari satu periode akuntansi, misalnya saja gedung, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Masuk ke contoh soal pertama, bangunan yang dimiliki oleh Daru Barbershop ditaksir 500 juta rupiah dan disusutkan sebesar 4% setiap tahunnya. Bagaimana ke jurnal penyesuaiannya? Sebelum membuat jurnal penyesuaiannya, kita hitung dulu taksiran penyusutan, di mana diketahui tadi 4%. Maka 4/100 dikali nilai aset sebesar 500 juta rupiah. Sehingga akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi, debit beban penyusutan gedung sebesar 12 juta, kredit akumulasi penyusutan gedung sebesar 12 juta rupiah. Contoh soal yang kedua, diketahui nilai peralatan di neraca saldo adalah 6.200.000. Pada data penyesuaian, peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Sama seperti contoh soal 1 tadi, kita hitung dulu taksiran penyusutan yang diketahui di soal ini sebesar 10%, maka dikalikan dengan harga perolehannya sebesar 6.200.000, maka hasilnya adalah 620.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban penyusutan peralatan, di kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 620.000 rupiah. Kita masuk ke pembahasan yang keenam atau yang terakhir, yakni pemakaian perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta milik perusahaan yang biasanya digunakan selama kurang dari satu periode atau 1 tahun. Sebelum disesuaikan, nilai persediaan perlengkapan masih tercantum sesuai nilai beli. Dan ketika menggunakannya, tidak dilakukan pencatatan karena bersifat harian dan relatif kecil, sehingga akan tidak efektif untuk dicatat jika setiap saat menggunakannya. Untuk itu, kita memerlukan jurnal penyesuaian untuk mengetahui berapa jumlah sebenarnya dari perlengkapan di akhir periode. Nah, pencatatan jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan ini sendiri dicatat senilai perlengkapan yang telah digunakan atau dipakai oleh perusahaan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada tanggal 31 Desember 2020, diketahui nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 300.000. Perlu diketahui, saldo akun perlengkapan pada awal periode 1 Januari 2020 sebesar 1.200.000. Nah, kita hitung dahulu pemakaian perlengkapannya. Saldo awal sebesar 1.200.000 dikurangi nilai sisa terakhir 300.000, maka diperoleh hasil sebesar 900.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah debit beban perlengkapan di kredit perlengkapan sebesar 900.000 atau sebesar yang sudah digunakan oleh perusahaan. Kemudian untuk contoh soal kedua, pada tanggal 1 Februari 2019 diketahui saldo akun perlengkapan Salon Florence sebesar 6 juta rupiah. Pada akhir periode 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Caranya sama seperti contoh soal pertama, kita hitung dulu pemakaian perlengkapannya. Diketahui di neraca saldo nominalnya sebesar 6 juta dan pada akhir periode tersisa 500.000. Maka 6 juta dikurangi 500.000 hasilnya adalah 5.500.000 perlengkapan yang dipakai perusahaan. Maka kita dapat membuat jurnal penyesuaiannya di debit beban perlengkapan, di kredit perlengkapan sebesar 5.500.000 rupiah. Akhirnya pembahasan kita cukup sampai di sini. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Bapak jelaskan melalui video ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, Bapak mengambil satu kutipan dari orang terkenal, yakni Nelson Mandela atau mantan Presiden Afrika Selatan, di mana education is the most powerful weapon which you can use to change the world, atau pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tetap semangat belajar dalam mengejar mimpi kalian. Bapak yakin bahwa kalianlah orang yang dimaksud oleh Pak Nelson Mandela itu sebagai orang yang akan mengubah dunia. Terima kasih teman-teman.
Salam sehat selalu dan sukses buat kalian. Created using Powtoon.